bisa tahu jumlah suka atau jumlah benci? Jumlah suka aja deh, soalnya kan gue baru pindah ke kota ini, jadi gue mau tahu orang-orang tuh suka nggak ya sama gue. Ya jelas suka dong Non, soalnya saya aja suka. Hehe. Iya pak, saya juga suka, soalnya tuh bapak baik, bapak sering anterin saya kemana-mana. Iya dong, secara kan jumlah suka saya aja 50. Kalau saya, masih belum muncul pak, loading mulu. Oh, mungkin terlalu banyak yang suka sama Non, makanya agak delay. Sabar aja ya Non. Bapak bisa aja bikin saya jadi kegeeran kan? Betul Non, tapi saya peringatkan ke Non ya, kalau terlalu banyak yang suka sama Non, itu bakal jadi malapetaka loh. Ya ampun pak, tenang aja, saya tuh bisa bela diri kok. Widih, ampun suhu. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Feli, gue murid baru di sini. Sok-sokan banget tuh murid baru. Iyalah, dia pasti nggak bisa ngalahin lo, Ti. Sini lo duduk di samping gue aja, kita sebangku. Iya, gue bakal bantu kalian semua, jadi gue bakal menyukai kalian semua. Percuma kan, karena orang yang suka sama gue tuh udah banyak banget, bahkan satu kota ini. Oh gitu. Ya jelas lah Feli, kenapa lo kayak meragukan Tiara kayak gitu? Tiap hari ya, Tiara itu dijemput sama mobil mewah. Iya, hal ini yang bikin kita suka banget sama Tiara. Oke, aneh. Berani-beraninya lo ngatain gue aneh ya? Feli, lo belum tahu aja imbasnya kalau lo berani ngatain Tiara kayak gitu. Udah nggak apa-apa, gue maklumin aja karena dia murid baru di sini. Aduh, mana sih kantinnya? Cepet beliin gue burger di kantin, beliin 50 ya. Hah? Satu burger aja 100.000, kalau 50 banyak banget duitnya. Kenapa? Lo nggak ada duitnya? Nggak mampu? Oh ya udah kalau gitu Ti, hukum aja dia. Dari tadi kan dia ngelawan lo mulu, ngerendahin pula. Jumlah suka kalian kan banyak banget, tapi kenapa kalian mojokin gue mulu sih? Karena lo adalah boneka baru kita. Hah? Kalau gitu artinya lo jahat dan nggak pantas punya jumlah suka yang banyak. Lo juga Dela? Oh, makin menjadi ya. Dela kurung dia di gudang sekolah sekarang juga. Siap bos. Apa sih? Loh, beneran? Aduh, gelap banget, gue takut. Hai. Hah? Kamu juga dikurung di sini? Iya, aku udah dikurung seminggu di sini. Kamu pasti korbannya Tiara dan Dela juga ya? Ya ampun, jangan-jangan nasib lo sama kayak gue. Jumlah suka lo berapa? Nggak ada yang suka sama aku. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang gue bakal suka sama lo biar nambah. Makasih ya, tapi kalau kamu berharap keluar dari sini udah nggak bisa. Idih, putus asa banget. Hah? Suara apaan tuh? Oh, itu pasti dijemput sama emaknya. Soalnya kan emaknya keturunan darah biru, makanya harus dihormatin. Oh, jadi tiap dijemput atau mamanya datang ke sekolah disambut kayak gitu. Kalau gitu gue cepetan harus lihat. Kamu kan gak bisa kabur. Bisa itu, gue ada lihat jendela. Makanya buruan, mumpung mereka semua lagi lengah. Hah, mereka kemana? Kenapa hilang? Cepet Tiara. Tunggu. Kenapa gue kayak kenal suara itu ya? Jangan-jangan. Lo kan dikurung Tiara dan Dela, kenapa jadi ada di sini lagi dah? Gue berhasil kabur. Kebetulan banget ini kesempatan gue ngasih tahu lo. Tadi gue mampir ke mobil emaknya Tiara, terus gue nemuin nama lo terukir di sana. Nama gue? Seriusan lo? Nggak mungkin lah emaknya kenal sama gue. Gue beneran, kalau lo nggak percaya lihat aja sendiri. Tunggu, sebentar lagi jumlah suka gue bakal muncul. Hah? No, itu artinya lo juga bohongin gue dan lo nggak suka sama gue. Ya, ketahuan deh gue bohong. Ups. Ya ampun, tuh orang padahal kelihatan baik. Hah, itu trompet lagi. Itu artinya mamanya balik ke sekolah lagi kan. Gue harus datang ke sana. Gue harus buktiin kan perkataannya Keisha. Tiara, buka cepet. Gue mau lihat apa isi mobil lo dan siapa sebenarnya nyokap lo. Gangguin gue mulu. Ma, aku mau anak ini dikeluarin ya dari sekolah. Gak mau tahu. Pokoknya harus. Mana ma lo? Gue mau lihat. Itu ada di dalam mobil. Loh, ma, kenapa aku ditinggal, ma? Rupanya nyokap lo berpihak sama gue ya? Nggak mungkin, karena gue anak kesayangan. Ya ampun, hari ini lelah banget. Hah? Siapa sih yang bertamu ganggu gue aja? Ada apa? Kamu harus ikut kita sekarang juga. Hah? Loh, kemana? Gimana? Sekarang pasti lo udah tunduk kan sama gue? Loh, kenapa ketawa? Emangnya kartu ini nggak cukup ya membuktikan kalau orang tua gue itu kaya raya? Feli, lo lupa ya kalau sebelumnya lo ngaku kalau lo dapat warna orang tua hijau, jadi udah pasti lo bohong lah, nggak percaya gue. Tetapi, Keisha, kalau lo bela Feli, lo akan bernasib sama kayak Feli. Emangnya lo mau apain gue? Gue bakal kurung lo di kuburan ini. Keisha, kalau lo ikut gue bakal bayar lo 1 miliar. Hah? Ya udah tinggalin gue aja, nggak apa-apa Kay. Nanti uang dari Tiara kasih aja ke orang tua lo, jadi warna orang tua lo berubah jadi warna biru. Maafin gue, Fel. Kasian gak punya setia kawan. Aduh, beneran serem banget. Bulu kuduk gue merinding pula, panjangnya 2 cm. Kakak. Loh, Dek, kamu ngapain di sini? Aku disuruh Kak Tiara buat nyusul kakak, soalnya aku nggak berani sendirian di rumah. Kakak yakin kalau mama lihat ini dia pasti marah besar. Tapi apalah daya, mama kan udah nggak ada. Kamu tenang aja deh, kayaknya mama ninggalin warisan dia ke kita deh, soalnya mama dikasih kartu ATM. Oh iya, tadi Kak Keisha kabur dari Kak Tiara, katanya sih aku harus rahasiain ini. Hah? Kalau sampai Keisha kabur, itu artinya dia nggak bener-bener jahat dan dia juga nyampain warisan ke gue. Kak Keisha beneran baik, katanya dia mau nyelamatin kakak. Apa iya? Aduh, pusing. Ini di mana? Loh, kok udah siang? Feli, akhirnya kamu sadar juga dari pingsan. Bu Guru, bukannya ibu nggak mau ya deket-deket saya, maunya sama Tiara mulu, kan Tiara anak kesayangan ibu. Mulai sekarang kamu dan adik kamu itu adalah kesayangan
jangan ibu, jangan gitulah kamu. Pasti karena ibu udah tahu kan kalau saya dapat warna orang tua ungu. Emang sih harusnya saya diperlakuin khusus kayak gini. Feli, kenapa lo jadi ada di sini lagi? Bu guru kenapa jadi nyelamatin dia sih? Loh, bukannya kamu. Oh iya, Feli mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa mereka berdua aneh? Adik saya mana, Bu? Oh, adik kamu udah sadar duluan, tapi dia mau jalan-jalan bentar. Fel, kenapa lo percaya sih sama Bu Guru? Emang kenapa, Kay? Bu Guru kan disuruh sama Tiara buat culik adik lo. Oh, jadi tadi itu dia acting, ya ampun, gue dikibulin. Fel, warna orang tua lo masih bisa berubah, mending lo datang ke alamat ini. Bisa berubah? Astaga, jadi warna ungunya nggak permanen. Kalau gue datang ke alamat ini, bisa-bisa turun lagi ke warna biru atau hijau. Saran gue lo wajib datang karena nyokap lo masih nyembunyiin sesuatu dari lo. Oh, jadi gue bisa tahu. Tapi kenapa dari tadi lo tahu mulu tentang nyokap gue? Jangan-jangan. Jadi lo nuduh gue nggak habisin nyokap lo? Ya bukan lah, gue tuh cuma tangan kanan nyokap lo. Astaga. Iya, nyokap lo yang atur semuanya. Kita bestian juga dia yang atur. Kok aneh ya? Gue udah sampai kok alamatnya di sebuah rumah mewah ya. Ferry, lo ngapain datang ke sini? Ini tuh kan rumah gue. Loh, bukannya rumah lo yang di sana? Ya elah, rumah gue tuh banyak, gak cuma satu, bahkan tak terhitung. Terus apa yang dimaksud sama Keisha? Ya elah, lo ngapain sih masih percaya sama Keisha? Dia tuh cuma mau ngerjain lo. Karena nih anak udah datang ke sini, mending kita kurung aja di toilet, Ti. Ide yang bagus. Aduh, kenapa sih kalian giniin gue mulu padahal warna orang tua gue ungu loh. Diam, kalau lo masih ngoceh kayak gitu, mending mulutnya dijahit aja nih, Del. Oke, kalau gitu gue ambil jarum dulu ya. Aduh, toiletnya nggak ada jendelanya. Kalau sampai Tiara dan Della datang bisa mampus gue. Tolong! Nak, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya Mama udah metong? Mulai sekarang kamu nggak perlu menderita lagi karena sebenarnya Mama adalah ratu di kota ini. Kayaknya gue mimpi deh. Aduh, sakit. Kematian Mama yang itu telah menandakan bahwa kemiskinan kita telah tiada dan digantikan dengan tahta. Kita akan tinggal di istana. Itu artinya, warna orang tua aku kuning, Mah. Sebenarnya sejak lahir kamu udah punya warna kuning. Artinya orang tua kamu punya kekayaan tak terbatas dan Mama bakal hukum semua orang yang jahat sama kalian berdua. Tapi adik kamu udah di istana loh. Lah, gue udah menderita, dia malah duluan. Ampuni gue, Vel. Sebenarnya gue dapat warna biru bukan ungu. Gue rela berlutut supaya lo maafin. Enggak, siapa suruh lo tindas gue? Pertanyaan, kalau kakak bolos yang kali ini gimana, Dek? Jangan bolos lah, Kak. Lagi pula kalau kakak ikut bakal dapat imbalan 1 kuadriliun. Iya, kalau kakak jadi juara. Emangnya kali ini temanya apa? 17 Agustus tahun 45. Oh iya, ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Makanya, Kak, kakak harus jawab bener-bener ya. Jangan sampai salah. Oke, karena kakak nggak mau metong, jadi lebih baik kakak pelajari dulu deh. Jangan juga, Kak, karena lomba pertanyaannya tuh udah mulai. Kakak bisa dianggap nyontek dan metong. Ya udah deh, otak gue ngandalin lo ya. Semoga aja lo inget. Ya udah, Kak, pertanyaan yang pertama apa? Tahun kemerdekaan Indonesia. Baru aja tadi kamu sebut deh, tahun 1945. Bagus, Kak. Kakak harus jawab sampai 5 pertanyaan supaya bisa jadi juara. Ferry, lo peserta pertanyaan 17 Agustus kan? Mending lo ikut kita deh. Aduh, sorry ya teman-teman, gak bisa soalnya gue lagi fokus. Kalau gitu kita terpaksa deh lah. Lo harus ikut kita. Gak bisa kemana-mana lo, kita borgol. Kalian mau berbuat curang ya? Tolong! Gak ada yang bisa nolongin lo soalnya kita udah kosongin semua area sekolah. Bener tuh, karena yang pantas buat jadi juara pertanyaan 17 Agustus ini cuma Tiara. Kenapa sih, Ti? Lo kan udah kaya, gantian dong. Semakin kaya gue maka semakin dipuja lah gue. Udah, buruan cepet bawa Feli ini ke toilet aja. Aduh, serem, gue beneran dikunciin di sini. Mana serem lagi, toilet ini kan terkenal angker. Bisa-bisa gue didatangin pocong atau kuntilanak. Pertanyaan yang selanjutnya, arti bendera merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Loh, Fel, lo ngapain di sini? Kok lo bisa ada di sini? Gue tadi dikunciin Tiara sama Della. Lah, gue habis poker. Kalau gitu kita berdua terkunci dong. Maka dari itu gue bingung banget, Keisha. Tapi harusnya walaupun kita dikurung di sini, kita tetap bisa jawab pertanyaannya kan? Siapa bilang setiap tempat yang lo kunjungin bakal muncul 1 pertanyaan? Kan di toilet ini udah muncul 1 pertanyaan. Ya elah, harus cari tempat baru lagi nih. Gimana dong? Ada kunci nih di kantong gue. Kebetulan banget, kita coba aja ya. Bisa, Vel. Ya udah, buruan keluar karena gue harus ngalahin Tiara. Tunggu. Anak-anak, ibu harap kalian ikut serta dalam pertanyaan 17 Agustus. Iya, Bu, saya udah yang kedua loh. Gitu aja bangga. Sudah, Tiara, memang saat ini kamu unggul, tapi kamu gak boleh ngerendahin teman kamu kayak gitu. Akhirnya gue dibela, Bu Guru. Feli, emangnya lo gak curiga kalau Bu Guru baik sama lo? Feli, mulai sekarang kamu adalah murid kesayangan ibu, tapi kamu mau gak ngasih nyawa kamu ke ibu, biar pertanyaan ibu bisa ke-skip 1 nih? Gak mau lah, Bu. Gue udah sering bilang kalau lo tuh gak punya teman yang tulus sama lo. Kasian deh lo. Ya udah, harusnya pertanyaan yang selanjutnya sekarang muncul kan? Siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali? Oh, Ibu Fatmawati. Mau seberapa keras pun lo berusaha, lo gak akan bisa ngalahin gue karena gue udah mau selesai. Astaga, akhirnya gue berhasil juga ngejar lo. Kenapa, Kay? Lo jangan ngelawan Tiara karena cuma dia yang bisa ngelewatin level 4.
Lah, kok pilih kasih gitu? Karena Tiara punya koneksi yang banyak, makanya dia bisa melewati sampai ke level yang paling susah. Oh, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Berarti kalau gue lanjutin yang keempat, jangan! Bisa-bisa lo metong karena salah. Hah? Masa sih segitunya? Ya udah kalau gitu gue buktiin ya. Yang selanjutnya, aduh Vel, gimana sih? Kenapa lo nggak percaya sama gue? Biarin aja dia, yang bisa lolos level 4 kan cuman gue. Kalau Feli udah jelas metong lah. Tuh, Tiaranya aja sendiri ngomong kayak gitu kan? Paragraf 1 teks proklamasi. Aduh, apa ya? Oh, gue tahu. Kembaran topi atau kembaran organ? Waduh, kalau kembaran organ satu sakit semua dong. Mending kembaran topi aja deh. Ih, kesel banget. Siapa sih yang pilih topi? Hah? Emangnya kenapa, Mah? Mama kan habis dari salon. Kalau Mama pakai topi udah pasti lepek lagi lah. Ya elah, aku pikir Mama mau ngabisin orang yang pilih kembaran topi. Bukan Mama yang ngabisin, tapi kayaknya orang-orang di luar deh yang ngamuk karena mereka nggak terima. Ngamuk? Mampus gue. Kenapa? Jangan-jangan kamu ya yang pilih kembaran topi? Bukan kok, Mah. Oh, ya udah kalau gitu tenang deh Mama, nggak usah ikut campur yang kayak gitu ya, Nak. Mending gue hari ini bolos aja kan daripada beresiko. Tetet, kamu mau kemana? Sekolah cepet, gak ada bolos-bolos ya sekarang. Ya udah deh, Mah, tapi topinya aku kalau topinya gue lepas, semua orang juga bakal lepas. Nanti ketahuan dong gue yang pilih. Aku pamit, Mah. Mulai sekarang kalian semua harus tunduk sama gue ya. Puja Tiara. Lah, emangnya Tiara udah ngelakuin sesuatu yang bikin kita sampai memuja dia? Ya elah, Vel, lu gak tahu ya kalau Tiara yang pilih kembaran topi. Hah? Bukannya itu aib ya? Siapa bilang aib? Orang yang pilih kembaran topi itu wajib dipuja karena dia udah nyelamatin kita dari teriknya matahari. Kalau bisa sih si Tiara jadi ratu aja. Gue harus percaya sama Tiara Della atau Mama nih. Hah? Itu kan pengumuman darurat dari Bu Guru. Kira-kira ada apa ya? Pasti terjadi sesuatu sama kembaran topi ini. Kenapa feeling gue mengatakan gue harus kabur ya? Tapi gue harus ikut deh. Baik murid-murid, semuanya udah ngumpul ya di sini. Saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting mengenai kembaran topi. Bu, sebenarnya yang milih kembaran topi itu harus dipuja atau enggak sih? Feli, kita harus lepas topi ini tapi nggak bisa sendiri. Jadi harus suruh orang yang pilih kembaran topi itu. Kita harus cari dia. Tiara tuh Bu orangnya. Tiara, cepet lepas. Kalau enggak kamu bakal metong. Soalnya kamu dianggap nggak mau bantu warga. Sekarang kekuatannya masih error. Ide. Bu, lagi pula kenapa topi ini harus diganti, Bu? Topi ini mempunyai countdown yang mana tinggal 1 jam lagi. Kalau enggak diberhentiin, kita semua bakal boom. Hah? Maksudnya meledak? Keisha, gue harus ngomong sesuatu kalau sebenarnya lo kan orang yang pilih kembaran topi. Kalau tahu, karena gue dikasih tahu nyokap lo dan diminta ngelindungin lo. Pasti Mama udah tahu. Aduh, habis lah gue. Sekarang lo dengerin gue. Apapun yang terjadi lo jangan pernah buka topi lo. Lah, tapi kalau gue ngaku sama Bu Guru, gue bisa bantu semua orang kan dengan matiin countdownnya. Astagfirullah, lo percaya sama Bu Guru? Kalau lo ngaku, lo tuh bakal langsung dihabisi sama Bu Guru. Lo gak mau kan? Apa? Kalau gitu gue serba salah. Aduh, gimana? Tenang, lo ikut gue aja buat kabur. Enggak, di situasi kayak gini mending gue gak usah percaya sama siapa-siapa termasuk lo, bestie gue sendiri. Mending gue kabur sendiri. Feli! Aduh, ini kenapa gue tiba-tiba pusing? Loh, ini di mana? Selamat datang, Feli. Bu, sebenarnya ibu mau apain orang yang pilih kembaran topi itu? Orang yang pilih kembaran topi itu wajib metong karena seharusnya yang mimpin itu adalah Bu Guru, bukan dia. Gue setuju. Loh, Tiara pun juga nggak egois pengen jadi pemimpin lagi. Semuanya diserahin ke Bu Guru. Kamu kan yang pilih kembaran topi, ngaku. Kalau gue ngaku, gue metong nih. Bukan saya lah, Bu. Kenapa maksa saya ngaku sih? Ya udah, sekarang buktiin omongan lo. Lepas topi lo sekarang. Kalau emang bener lo orangnya yang pilih kembaran topi, maka pas dilepas topinya nggak akan metong. Takut ya, dua-duanya sih bakal metong. Kenapa sih kalian sengaja banget mojokin gue kayak gini? Ya udah, saya bakal buktiin, Bu. Bukan saya kok yang pilih kembaran topi. 3, 2, 1.